Hai guys, kenalin nama aku Agnes. Nama aku Caca. Dan kita mau share My Story, Your Story, Our Story. Hai guys, jadi aku mau cerita tahun lalu sekitar bulan Juli tahun 2024 aku dapat pengalaman yang menurut aku memorable banget. Jadi aku ditawarin buat ikut kompetisi paduan suara antar gereja, dan sebelum itu kita udah ikut audisi karena emang wajib. Nah, aku kira awalnya tawaran ini tuh harus diterima dan aku juga gak enak buat nolak. Tapi ternyata tawaran itu bisa ditolak. Tapi karena aku udah terlanjur terima, ya udah deh. Awalnya jujur aku sempet nyesel ikut ini karena peraturan itu ketat banget, beda sama kayak paduan suara biasanya. Dan ini wajar sih, karena kan namanya kompetisi ya. Jujur itu tantangannya berat banget buat aku waktu itu kelas 12. Aku harus bagi waktu antara sekolah, belajar, sama latihan. Dan latihan itu mostly malam. Apalagi kalau kita nggak ikut latihan, kita tuh dikenain denda. Awalnya aku tuh sempat pengen keluar, tapi kayak menurut aku nanggung karena gap waktunya tuh udah nggak terlalu jauh kan. Kompetisinya itu bulan Oktober, jadi aku mutusin untuk stay. Nah, seiring berjalannya waktu, aku juga udah mulai enjoy sama latihannya. Kita dilatih sama pelatih-pelatih keren yang udah sampai paduan suara di kancah internasional, dan aku amazed banget sama cara ngajar mereka. Menurut aku, teman-teman tim aku tuh juga seru, dan ini merupakan pengalaman yang baru buat aku karena aku suka nyanyi, tapi aku nggak pernah join paduan suara sebelumnya. Akhirnya tuh nggak kerasa hari kompetisi, aku waktu itu sama teman-teman aku kita dapat urutan tampil ketiga, dan feel-nya tuh beda banget karena kan gak kayak latihan ya, dan ini kita diliatin banyak orang. Terus habis kita nyanyi, kita langsung diumumin dan hasilnya gereja kita tuh gak menang. Tapi aku gak nyesel sama sekali, dan aku gak mikir kalau aku bakal nyesel aku gak ikut. Menurut aku ini adalah pengalaman yang memorable buat aku karena aku bisa berkesempatan nyanyi sama tim yang seru, terus dilatih sama pelatih-pelatih keren, dan juga aku bisa ngeliat paduan suara gereja lain yang menurut aku gak kalah keren. Dari pengalaman ini aku belajar kalau ada kesempatan jangan ragu untuk coba, dan kalau kita di tengah jalan jangan mundur. Lebih baik nyesel nyoba daripada nggak nyoba sama sekali. Oke, jadi aku mau cerita juga. Jadi aku itu adalah seorang penggemar grup K-pop yang namanya Hypen sejak 5 tahun yang lalu. Dan aku bisa dibilang nemenin dan ikut tumbuh kembang sama mereka itu dari tahun 2020. Dan selama itu aku cuma bisa ngeliat mereka tuh dari layar HP, layar TV. Dan tapi dalam hati kecil aku tuh kayak punya keinginan pengen deh suatu hari nanti aku bisa ngeliat mereka secara langsung. Dan singkat cerita, setelah penantian panjang setelah 5 tahun, tanggal 19 September 2020 kemarin ada announcement dari suatu festival, dan besarnya itu Enhypen. Dan di situ aku perasaannya seneng. Nah, di situ aku happy banget, dan pokoknya setelah banyak pertimbangan akhirnya aku mutusin untuk beli tiketnya. Dan aku ingat banget perasaan pas aku dapet tiketnya itu, aku campur aduk banget antara seneng, nggak percaya, sama gugup. Dan tanggal 19 Oktober itu adalah hari dimana aku bisa ngeliat mereka secara langsung. Aku seneng banget, dan apalagi pas mereka muncul di depan aku ngerasa kayak merinding, kayak wow, orang-orang yang biasa aku lihat di HP, di TV sekarang ada di hadapan aku dan udah terkenal itu. Dan tapi anehnya di tengah-tengah perasaan happy itu aku juga ngerasa sedih. Mungkin karena aku sadar kalau waktu 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi aku bersyukur dan bangga sama diri aku karena bisa setia sama mereka selama 5 tahun itu. Dan akhirnya aku bisa wujudin impian aku, yaitu bisa ngeliat mereka secara langsung. Dan dari situ aku belajar perjalanan dan penantian itu nggak sia-sia. Kadang hal-hal yang kita tunggu dari lama akhirnya akan terbayar dengan rasa bahagia yang gak akan bisa digantiin sama apapun. Aku penasaran deh sama life advice dari orang-orang. Kalau dari kamu apa? Kalau dari aku setia. Kenapa setia? Kayak setianya kita di berbagai konsep itu loh, gak cuma setia sama pasangan. Terus sama apa? Kayak setia sama teman, setia sama idola, pokoknya setia sama jalan yang udah kamu pilih. I see, aku setuju banget sih. Ya kan? Kalau kamu apa? Kalau dari aku, berani nyoba sesuatu. Kenapa? Karena menurut aku kalau kita udah berani nyoba sesuatu, kita bakal dapat pengalaman yang mungkin sebelumnya kita belum pernah dapat. Setuju sih. BTW, kualitas kita nyambung deh. Kayak kalau kita udah berani nyoba sesuatu, kita juga harus setia menjalaninya.
Ya lagi, Cak. If we do that, it will be the most valuable experience for us.